Kita nyolingo suara takbir dikumandangkan dengan makna mengagungkan kebesaran Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan kebesaran Allah, itulah bentuk daripada ketakwaan hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kecintaan, kasih sayang pada diri manusia, pada siapapun dia, dengan derajat apapun, ketika seseorang cinta, maka dia akan rela mengorbankan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari apa yang dia cintai. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah telah menghiasi pada diri kita semua kecenderungan cinta kepada istri-istri, ke anak-anak, harta, tunggangan ataupun kendaraan, dan seterusnya. Ini merupakan gambar dalam kehidupan manusia. Ketika kita kadang-kadang dalam kehidupan kita cinta kepada anak kita, tayang kepada anak, cinta kepada istri yang cantik, harta yang kita miliki, kita cinta. Bahkan kadang-kadang kecintaan kita melebihi kecintaan kita kepada zat yang telah memberikan kepada kita segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kecintaan seorang hamba terhadap apa yang dia miliki, pu yang nabagotnya, pu yang melekat pada dirinya, dan apa-apa yang di sekelilingnya, kadang-kadang membawa dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam hal ini mengingatkan kepada kita, kalaulah pun kita cinta kepada dunia, kalaupunlah kita cinta kepada istri kita, anak kita, harta yang kita miliki, kendaraan yang hanya hari ini kita tunggangi, jangan sampai kita melampaui batas. Karena apa? Allah menegaskan, fa amma man tagha wa athara al-hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas dan lebih cenderung menyintai dunia daripada akhirat, maka balasan yang tepat baginya adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi barang siapa yang takut akan kebesaran Allah, mengagungkan Allah, mampu menjaga nafsunya, maka tempat kembalinya adalah
surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha yang hari ini kita laksanakan, uronyo getanyo telah melaksanakan solat, dan tadi getanyo sudah sambung dengan rangkaian dari pelaksanaannya itu khutbah. Uronyo selanjutnya kita nyota tamang dalam tausiah, sehingga tidak ada muskilah bagi kita nyu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran ketaatan seorang hamba dalam menjalani kehidupan telah Allah nukilkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, mulai dari ayat teretuh. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang beliau telah berkeluarga, katrib gemudip dengan keluarga, tetapi belum dikaruniai seorang anak pun. Sehingga Nabiullah Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, neberi kepada lun, nekaruniai kepada lun tidro anak yang soleh, yang akan melanjutkan perjuangan lun mentauhidkan dran ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama Nabiullah Ibrahim berdoa, Allah mengabulkan permintaan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri berita gembira kepada Ibrahim dengan mengaruniai tidro anak yang sangat penyabar. Ketika sekian lama menunggu kedatangan buah hati yang sangat diidam-idamkan, yang sangat dicintai, maka Allah menguji Nabiullah Ibrahim dengan sebuah perintah yang menyogetanyo mungkin terlaksanakan karena dangkalnya keimanan dan ketakwaan pada diri kita. Tetapi Nabiullah Ibrahim, apapun yang diperintahkan oleh Allah, karena kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada apapun di dunia ini. Falamma balagha ma'ahu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Begitu luar biasanya Nabiullah Ibrahim ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya yang sekian lama dirindukan dan diidam-idamkan. Katrib gepreh-prehana anu wate kana anu, Allah mewahyukan melalui mimpinya untuk menyembelih Ibrahim Ismail, buah kesayangannya. Ketika itu Nabiullah Ibrahim dengan sangat arif bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat bahwasanya aku menyembelihmu. Apa yang dijawab oleh anak yang sangat penyabar, yang ini merupakan buah hati dari didikan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati fa'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalaulah itu perintah Allah, maka laksanakan perintah itu, sehingga engkau akan mendapati diriku bersama orang-orang yang sabar. Ketika ayah dan anak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, maka pada ketika itu Allah menggantikan sembelihan tersebut dengan seekor kibas. Dan hari ini kita melaksanakan udhiyah, kita berkorban sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibrahim radhiyallahu alaihissalam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik itu kebutuhan hidup getanyo, perlengkapan udip getanyo, dan seluruh kebutuhan hajat udip getanyo Allah sempurnakan dan Allah berikan kepada getanyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berapa banyak hari ini yang kita telah menjalani kehidupan. Lu di antara getanyo kadang-kadang sudah umurnya sekian tahun. Malah kadang-kadang secara hisab getanyo kalebih daripada jatah udip yang diberi kepada getanyo sebagai umat Muhammad. Tapikah adakah hari ini kita bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita? Allah menegaskan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu begitu banyak pemberian, rizki dan rahmat. Allah tidak minta lebih kepada getanyo. Allah hanya minta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan perintah salat, fasalli li rabbika wanhar. Hanya Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada getanyo memandum untuk melaksanakan salat. Hari ini kita harus berkaca, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kita hari ini taat kepada perintah-perintah Allah, melaksanakan perintahnya iqamatis salah. Kita hari ini kadang-kadang mencerca, kadang-kadang uronyo tanyo takun letal urung yang panco agama getanyo. Padahal kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya kita sendiri kadang-kadang termasuk orang-orang yang merusak agama kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man adrakaha faqad hadamad-din. Salatnya merupakan tiang agama. Apabila kita getanyo mendirikan salat, berarti getanyo telah mendirikan agama kita. Tetapi manakala kita lalu lale hantatim temayam, mengabaikan solat dengan alasan apapun, kita termasuk orang-orang yang menghancurkan agama kita. Karena orang yang meninggalkan solat, mengabaikan solat, dia adalah orang yang menghancurkan agamanya.
Maukah kita hari ini dicap sebagai orang yang menghancurkan agama kita sendiri? Tentunya kita tidak ridho, kaum muslimin. Tetapi sejauh mana hari ini rumah-rumah Allah bisa dipenuhi oleh jamaah? Berapa banyak hari ini masjid-masjid yang kita bangun dengan keringat kita terlantai, tidak makmur dengan jamaahnya. Kita sibuk dengan mencari kebutuhan dunia. Padahal apa yang kita cari adalah semuanya adalah keridhaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kadang-kadang getanyo na harta, tetapi harta yang kita miliki tidak ada keberkatan bagi diri kita. Karena kita tidak lagi mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pakon kadang-kadang uronyo pengpo getanyo dipelaku ditipak kena ditipak kedeh. Dipelaku meno dipelaku medeh. Karena pada prinsipnya kita tidak lagi mengingat Allah. Hana taputro dengan Allah, tidak menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang getanyo mengabaikan panggilan-panggilan Allah. Getanyo mandum datepu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu fa in saluhat saluhat kullu a'mali fa in fasadat fasadat kullu a'mali. Pun awai yang dipertanyakan, yang gehisap dari seluruh amalah kita, perbuatan getanyo adalah solat getanyo. Apabila solat getanyo butui, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka amalan-amalan yang lain juga masuk dalam hitungan. Tapi manakala solat getanyo getulak oleh Allah Subhanahu wa taala karena cacat, hana butui temayang getanyo temayang karena terpaksa. Tanyo tatumayang bukan merupakan kebutuhan jiwa getanyo sebagai bukti ketaatan getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hal-hal yang lain sehingga amalan solat getanyo getulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala solat getanyo gak getulak, tentunya segala kebaikan amaliyah-amaliyah yang lain juga tidak ada harga bagi getanyo kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kenapa kita harus lale dengan tidak melaksanakan perintah Allah? Dalam Al-Quran sendiri Allah menegaskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Urang yang na temayang mantang gecap oleh Allah Subhanahu wa taala celaka. Pakon alladzina hum an salatihim sahun. Urang yang lalu dalam melaksanakan solat. Tanyo tatupu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salatnya kagak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan waktu-waktunya. Kan lagi mehet perut getanyo janjan yang galak ate. Janjannya mengat kuah. Watenya ndak temayang. Tetapi Allah telah menetapkan waktunya untuk kita melaksanakan perintahnya iqamatis shalah. Cuma pakan cit uronyo kadang-kadang kaum muslimin kita lalai terhadap perintah-perintahnya.
Ingat, ancaman Allah yang paling besar bagi kita. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang sengaja meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Nyokan khatib yang sampaikan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita, orang yang sengaja meninggalkan salat dengan alasan apapun, kadang-kadang katruh ba melasah, katruh ba masjid dengan alasan hanapah tagai, meruuh dat, baje hanapah, baje kuto bacut dan sebagainya, sehingga dia lalai mau meninggalkan solat, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada prinsipnya kita telah menggiring diri kita untuk menjadi orang-orang yang kufur terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat sebagai wujud ketaatan kita kepadanya atas segala rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang memandu. Satu lagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berkurban. Sudah sejauh mana kita hari ini mampu berkorban, baik dalam bentuk fisik, binatang sembelihan yang kita nantinya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah bukan daging kurbannya yang diharapkan, tetapi adalah keikhlasan kita untuk bisa berkurban. Karena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana. Menyegetanyo kageberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan daripada rizki, tetapi kitanya enggan hantar tim berkorban, menyokurukok lebih dengan kepulain hantip malah. Tetapi untuk berkorban kitanya abaikan, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana posisi kita sebagai hamba yang mau taat terhadap perintah-perintahnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah, berubudiyah dalam bentuk ketaatan kita kepadanya. Mulai uronyo, manakala ada kesempatan dan kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya, mari kita sama-sama berkurban. Berkurban dalam bentuk fisik kita, yaitu dengan menyembelih hewan kurban untuk kita bagikan kepada keluarga, dan juga untuk kita makan sedikit daripada tersebut, daging tersebut untuk kita dan keluarga. Khatib mengharapkan, menyarankan kepada kita semua, ketika kita berkurban, niatkanlah untuk diri kita dan keluarga. Getanyo ketika berkorban diniatkan pada diri kita sendiri saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniatkan pada saat kali pajan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, bahkan untuk umat Islam.
Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meniatkan untuk kita semua bektip ehnan mantang, bektip tiga getanyo tak berkorban. Apabila Allah terus memberikan kepada getanyo rizki dan kelebihan harta, kesempatan untuk melakukan udhiyah, berkurban, maka laksanakanlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan kepada diri kita, keluarga kita, maka kita sudah membagi pahala yang kita laksanakan kepada keluarga kita. Bektip ehdro manteng. Dalam getanyo beribadahnya be atai katib kerutuhan dro manteng kajut. Ketika kadang-kadang getanyo tersemayang, kita solat menancit. Baik karena getanyo taat kepada perintah Allah, nangan getanyo bak bineh, kita mengabaikan hana tapakat saudara getanyo untuk melaksanakan perintahnya. Iqamatis shalah. Alah jih kedro. Ilun kan melaksanakan perintah Allah kagak panggil dengan suara azan dan seterusnya. Dihurutan ro dengan Allah. Ingat, nanti kita juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumil hisab. Pekan hangka pakat cedara gada untuk sama-sama berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib menghimbau kepada kita memandi. Mari melalui momen hari raya kurban ini kita tingkatkan amaliyah kita, membesarkan syiar Allah. Wa man a'dama sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan, mensyiarkan keagungan Allah melalui berkurban, saudara kitanya yang melakukan haji itu juga mengagungkan kebesaran Allah. Itulah bagian daripada bentuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mendatangkan manfaat bagi khatib sendiri dan kitanya pemandum. Astaghfirukum wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.